Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'dah. Allahumma aftah masami aqwal bi zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamini bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri dan para alumni Pondok Pesantren Sabilun Najah Cipeuneuy Bandung Barat ini, yang karena kalian sedang berada di rumah dan sekarang alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi dalam pengajian kitab Riyadhus Shalihin ya. Nah, mari kita lanjutkan pengajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin. Ini lanjutannya dari hadis yang kemarin nih. Hadis yang kemarin riwayat Imam Muslim. Nih ada lagi dari riwayat Imam Turmudi. Wa fi riwayati Turmudi, adapun dari riwayat Imam Turmudi an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Qala, Imam Turmudi berkata, kata Imam Turmudi, qala Rasulullah, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfil laili. Barang siapa yang dia melaksanakan, mendirikan sholat isya berjamaah, kana lahu qiyamun nisful laili, maka dia dapat pahala sholat setengah malam. Nah, ini tidak berbeda mengenai hadis yang kemarin. Memang barang siapa yang berjamaah sholat isya, dia dapat pahala sama dengan sholat setengah malam. Ya. Wa man sholal isya wal fajri fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, nih isya subuh berjamaah dua-duanya, kana lahu kaqiyamil lailatin, maka dia ibarat sholat semalam suntuh. Jadi kalau kita berjamaahnya hanya isya, dapat pahalanya setengah malam. Artinya sama dengan pahala sholat dengan terus-terusan setengah malam. Tapi kalau berjamaahnya sholat isya sama sholat subuh, maka dia seolah-olah pahalanya sama dengan ibadah sholat sepenuh malam. Luar biasa. Ya, makanya ini keutamaan sholat berjamaah nih. Berjamaah itu memang dalam segala hal rahmat dia. Al-jama'atu rahmatun. Kalau kebersamaan itu adalah mengandung kebaikan, mengandung rahmat dalam segala aspek kehidupan. Makan pun kau sendiri terasa agak kurang mantap rasanya, tapi kalau makan rame-rame berjamaah bebarengan, insya Allah terasa lebih menyenangkan. Apalagi ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang memang disunahkan untuk berjamaahkan, contohnya ibadah sholat yang 5 waktu. Maka dengan demikian santri harus berusaha sholat subuh sama sholat isya harus berjamaah. Kalau di pondok ya iyalah, kalau di pondok udah memang terikat dengan aturan dan tradisi yang ada, isya berjamaah semuanya, subuh berjamaah semuanya. Nah ini pas kalian di rumah hati-hati. Di rumah mungkin terbawa oleh kemanjaan kalian kepada orang tua, dibangunin susah ya, kemudian bangun seenaknya, jangan sampai terjadi seperti begitu. Santri walaupun di rumah tetap aja, Anda dulu pernah di pondok sebelum belajar kita di rumah, sudah terbiasa kita malam bangun, pagi sholat duha, baca Quran, berjamaah baca Qurannya lagi. Nah, kalau di rumah tidak bisa, apa yang kita bisa di rumah? Misalnya baca Quran bisa di rumah. Kalau berjamaah mungkin
Kalau Anda di rumah sendirian, kakaknya sudah pada kerja, ibunya juga kerja, ayahnya juga kerja, maka Anda sholat di rumah sendirian. Yang penting jangan sampai lupa setiap berjamaah sholat harus baca Quran untuk menambah kebaikan pahala bagi kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu riwayat dari Imam Tirmidzi. Qala ngadai Imam Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, qala telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i. Artinya tiada lagi salat yang paling dianggap berat ya. Bukan berat, dianggap berat ya. Kenapa? Kagak berat. Siapa orang bilang sholat berat? Coba sholat isya misalnya 4 rakaat sampai kan 2 jam, kagak bakalan sampai. Hajam juga enggak nih. Mungkin dengan hubungan apa-apa pastilah tidak makan setengah jam juga enggak. Jangan 1 jam. Jadi kalau kita lihat bangga atau lihat ke beratnya, gimana beratnya? Ini barangkali bukan suatu yang berat. Orang yang merasa berat melaksanakan sholat. Kalau berat itu semuanya kalau berat nih. Nah, berat melaksanakannya bagi orang tertentu. Siapa dia di sini? Laisa salatun asqalu 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya. Orang-orang munafik itu dia sangat berat sekali untuk menunaikan, untuk mendirikan sholat subuh dan sholat isya. Jadi para santri, para alumni, kalau kalian nanti sulit untuk dibangunkan subuh, malas untuk sholat isya, hati-hati, itu kalian memiliki sifat kemunafikan. Jadi sifat munafik ini cirinya adalah dia merasa berat untuk sholat isya dan sholat subuh. Maka akhirnya mungkin tidak, atau mungkin hampir habis waktunya. Memang kalau isya sih panjang, kalau subuh bayangkan telah sedikit, masya Allah udah adzan, as-salatu khairum minan naum, udah tahu dia, bangun dia, ke air lagi dia, tapi akhirnya tidur lagi dia, nyenyak tidurnya lagi, kerek ngorok lagi dia, akhirnya baunya kesiangan. Nah, maka itu terjadi, dan seringkali orang yang bersikap itu adalah orang-orang yang punya sifat kemunafikan di dalam hatinya. Kalau kita kan sadar, Allahu Akbar, sholat subuh nih, kita bangun, waduh, sholat subuh nih, pasti kita bergegas ke air. Walaupun misalnya ke subuh setengah jam lagi, tak untuk kita bisa tahajud kan itu. Tahajud itu bisa berjalan sampai 10 menit sebelum waktunya. Tahajud tuh kalau subuh. Ya mungkin kalau kita sekarang pas imsak lah gitu. Jadi habis tahajud itu pas imsak, baru habis tuh sholat tahajud. Ya, ada yang mengatakan ya ponten sebelum subuh udah dia, nggak apa-apa, yang manapun juga sama saja. Hanya kalau yang sampai waktu imsak, maka berarti ada jeda untuk ke subuh. Tapi yang jelas, yang mau mah pasti tidak akan kesiangan. Sholat tahajud itu pasti lega banget tuh kalau ya pas sebelum subuh bangun, lega banget. Walaupun subuh bangun kan dia bisa melakukan ibadah subuh dengan berjamaah dengan lebih baik lagi ketimbang dia tidur nyenyak sampai ke akhirnya terlampau kesiangan, jam 1 baru bangun. Wah, malu dia makan ayam aja jam 3 udah bangun, kok kita subuhnya nggak ingat, jam 6 baru bangun. Maka tolong santri jangan sampai seperti itu, sikap tidak baik itu. Jangan di rumah, hati-hati di rumah. Kan di rumah tidak ada yang menggoyang-goyang kan, karena mungkin tidak terikat dengan aturan yang seperti di pondok. Makanya di rumah harus lebih soleh kalian, harus benar-benar lebih ya bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian, kewajiban kepada Allah, dan tentunya program-program yang sudah diberikan kepada kalian sama di rumah. Laksanakanlah dengan baik supaya kalian nanti beruntung, insya Allah sukses, berkah dan penuh bahagia. Kemudian hadis yang selanjutnya, tadi orang
Kalau kita berjamaah Isya dapat pahala ibarat setengah malam sholat. Kalau kita sholat subuh juga setengahnya malam. Nah kalau berjamaahnya subuh juga berjamaah, Isya juga berjamaah, dia mendapatkan pahala sama dengan sholat sepenuh malam. Ini hanya yang hadis berikutnya. Ini adalah sholat yang dianggap berat oleh seseorang. Nah, siapa gerangan? Pokoknya siapa aja orangnya yang merasa berat untuk sholat Isya dan sholat subuh, maka dia adalah memiliki sifat munafik. Munafik berat tuh. Seperti Quran akan diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fi darkil asfal. Na'udzubillah. Sesungguhnya orang munafik itu akan Allah tempatkan nanti pada keraknya neraka. Neraka yang paling bawah sekali. Na'udzubillah. Nah, jadi dengan demikian kita para santri, para alumni bisa berusaha untuk menghindari sifat kemunafikan dengan cara kita berusaha sekuat tenaga, jangan sampai semua sholat kedodoran sampai hampir tidak dilaksanakan karena saking mepet waktunya, terutama sholat subuh dan sholat Isya. Kalau kita semua sholat juga tidak ada masalah, apalagi Isya dan subuh juga bagi kita sudah nggak ada masalah, berarti kita terbebas dari sifat kemunafikan. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah berikan taufik hidayah dan kita diberikan kemampuan untuk mengabdi kepada Allah, khususnya melaksanakan ibadah sholat, karena sholat adalah merupakan induknya semua ibadah. Sholatnya benar, maka insya Allah amal yang lainnya pun juga benar. Karena yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah awaluma yuhasabu ala ummati as-shalawatul khamsu. Yang pertama Allah menghisabnya kepada umatku adalah sholat yang 5 waktu. Maka dengan demikian sholat 5 waktu perhatikan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kalaupun kalian juga bisa laksanakan di rumah berjamaah, lebih bagus lagi sholatnya ya tepat waktu dan senantiasa berjamaah dengan keluarga tentunya, atau di masjid atau langgar tajuk yang dekat ke rumah kalian. Berjamaahlah dengan sebaik-baiknya, di rumah juga dengan keluarga juga tidak apa-apa dan lebih baik lagi. Kiranya saya bisa sampaikan pengajian kitab ini, dan insya Allah lain kali kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.